1 Korintus 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku dibaptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi itu di suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah di dalam Tuhan. Ya, kami persilakan untuk Ibu Emiliana. 2 Raja-Raja berapa, Pak? Maaf. 2 Raja-Raja 14 ayat Ya. 1 sampai 29. Oke. Dalam kedua ya Ya, mohon maaf Ibu Emiliana, sepertinya ada gangguan. Oke, jadi berhubung karena ada gangguan liburnya. teknis Emiliana, kami persilakan untuk Ibu Lucy untuk membackup Ibu Emiliana. Ya. Baik, Pak Mulia, saya akan membacakan 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai selesai. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya, anak Yoas, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun, ibunya ialah Yoatdan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin. 10.000 orang banyaknya. Dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yaktil. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yohas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu
majulah Yoas, Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem, orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis. Lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda. Lalu dikuburkannya di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asarya yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yeroboam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yeroboam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yeroboam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yeroboam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
Kemudian Yeroboam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saudara, nggak bosan-bosannya ya saya bicara tentang oneness, trinitas, unitarian, perdebatan doktrin yang nggak ada gunanya selain akhirnya bikin ribut ya saudara, aja bikin ribut, bikin orang bingung, ya bikin ribut, bikin orang bingung. Sebetulnya perdebatan itu ya kalau didasari dengan cinta itu saling membangun itu cukup saudara ya. Tetapi kemudian perdebatan itu didasari dengan ingin saling membinasakan ya. Nah, rasa ingin saling membinasakan ini kemudian ya akan menjadi kebencian. Dari kebencian itu kemudian saling mengkhianati dan pekerjaan Tuhan terbengkalai oleh orang-orang ini. Bahkan apa yang sudah dibangun bisa dirusak sama mereka nih, saudara ya. Sementara mereka sendiri tidak membangun apa-apa selain membangun dirinya sendiri. Seperti komunitas ini kan berkali-kali di awal-awal kan berusaha dihancurkan. Coba kita ini diboikot sama orang Tritunggal loh, saudara. Oh itu Wanus, dibilang sesat. Akhirnya semua orang tidak berani karena kita dibilang sesat, karena kita dibilang Wanus. Tapi saya bilang, saya ini dari teologi, sekolah teologi saya, sekolah teologi Tritunggal, saudara ya. Tritunggal semua kita itu. Teologi yang Anda pahami ya sekarang ini sebagian besar ya bukanlah Wanus, bukanlah Tritunggal. Nah, lalu kita diisukan, tetapi orang tidak bisa, tidak sanggup menggoyang kita. Orang-orang Tritunggal ini dan orang-orang Wanus ini ya dengan jahatnya ya mereka berusaha membinasakan kita tapi gagal, nggak ada yang berhasil. Malah mereka rontok satu-satu malah ya. Makanya mereka berhenti membicarakan kita karena siapa saja memberitakan kita itu kayak sial, saudara ya. Sebab setiap orang yang ngerasani kita mesti sial. Rudi Yohanes, Saifuddin Ibrahim, Gratia Apelo, semua yang ngerasani kita, yang nyelakain kita, bahkan orang kita sendiri yang kemudian berusaha nyelakain kita, pasti sial, saudara. Karena apa? Karena saya sendiri tidak mendapat keuntungan uang dari sumbangan-sumbangan yang terkumpul di sini, saudara. Sehingga apapun yang mereka fitnahkan akan berbalik kepada mereka sendiri. Ya. Ya Anda nggak percaya boleh saja mau dijajal ya, saya gitu ya. Anda mau coba dicoba dong, jangan nggak dicoba. Ya kan? Nantang, ya enggak apa-apa, kan perlu dicoba. Saudara, kalau saya ngomong jangan cuma diiyain aja. Itu ada pendeta kalau khotbah, kalau pendeta ngomong ya dari mimbar kamu harus percaya. Kamu itu di sini harus mendengar, jangan dia pikir-pikir, jangan. Kalau di sini, kalau saya ngomong kamu kudu pikir, saudara. Pakai otakmu kalau saya ngomong. Ya, kalau saya bicara, kamu harus pikir, saudara. Ujilah segala sesuatu. Setiap kali kamu dengar firman Tuhan, setiap kali kamu dengar informasi, kamu harus pikir, saudara. Masalahnya otakmu kadang-kadang terlalu cetek. Nah, kamu tidak ngerti yang saya ngomong apa. Makanya belajar. Makanya kita ada kelas-kelas, ya. Belajar. Anda mengkritik ya, ada orang yang suka mengkritik saya ya. Ini kok Paulus ngomong gini ya, kamu otaknya nggak nyampe soalnya. Dulu itu Amin Wijaya ya, wah setiap saya ngomong tiap pagi dibahas saudara, tiap hari dibahas sama dia. Betapa pokoknya dia itu kepahitan sama saya, otaknya nggak nyampe saudara. Akhirnya sampai sekarang dia masih lontang-lantung ya. Itu sudah kemana-mana, dia masih lontang-lantung sampai sekarang. Ya kan? Karena otaknya nggak nyampe dan dia tidak mau belajar. Jadi ketika kamu ada yang tidak setuju dengan seorang hamba Tuhan, kamu tanya sama dia saudara. Nah masalahnya kalau orang ini nggak mau ditanya, ya udah tinggalin saja. Berarti ini orang ini ngawur. Kalau ada hamba Tuhan mengajar, dia seorang mengajar ditanya, kamu ini kebanyakan nanya. Dulu saya tuh, ya, saya waktu masih muda, kalau ada pendeta khotbah, saya pengen tahu mencari Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu seperti apa? Dia tidak bisa jawab, saudara, karena dia sendiri nggak ngerti takut akan Tuhan itu ketakutan gitu ya. Itu namanya takut akan Tuhan begitu. Kayak ketakutan sama setan gitu ya. Nah itu takut sama Tuhan itu. Iya kan? Anda pikir kalau takut akan Tuhan, Anda jangan-jangan nggak ngerti lagi takut akan Tuhan itu apa, saudara. Mencari Tuhan, Tuhan hilang di mana? Anda kepikir nggak mencari Tuhan itu apa? Nah itu adalah kelas evangelis apologetik semua ya. Jangan-jangan kamu nggak ngerti namanya mencari Tuhan itu apa, takut akan Tuhan itu apa, saudara.
Ya, banyak pendeta sendiri nggak ngerti. Kamu coba tanya pendetamu. Makanya ya kita harus mencari Tuhan setiap hari. Kemarin itu waktu di Den Haag itu kita ibadah. Well, we have to love God ya, have to love God. We have to serve God by ya kita harus melayani Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi hari ini kamu baca Kejadian 1, besok Kejadian 2, Kejadian 3 sampai Wahyu 22, besok diulangi baca itu. Kamu namanya mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Dia bingung sendiri, saudara. Karena memang banyak orang bingung. Coba kamu mencari Tuhan itu apa? Ya itu baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa. Apa itu mencari Tuhan, saudara? Ya kan? Nah, jangan-jangan ada yang coba itu kamu orang-orang Tritunggal Oneness. Apa itu mencari Tuhan, takut sama Tuhan? Mereka takut sama Tuhan. Aku takut. Soalnya saya bilang nih, Tuhan, goblok kamu. Tuhan goblok, bikin Alkitabnya banyak. Oh, itu tidak aku takut akan Tuhan. Siapa bilang, saudara? Saya tidak takut sama Tuhannya kamu, iya. Tapi saya takut dengan Tuhannya saya, saudara. Ya kan, Tuhan goblok kan? Tuhan goblok kan katanya semua agama sama, lalu menurunkan 5 kitab yang berbeda, lalu kita saling bunuh-bunuhan gara-gara kitab-kitab berbeda. Kan Tuhannya goblok, saudara. Kalau kita kan nggak usah diturunkan 5 kitab, udah pasti bunuh-bunuhan. Kamu punya anak 3, lalu kamu kasih perintah yang berbeda 3, saudara. Masing-masing anak ingin taat pada orang tuanya. Lalu ketemu, itu seperti ono coroko itu loh. Ono coroko, doto sowolo, podo joyonya, mogo potongo. Itu ada 2 utusan. Yang pertama dibilangi, kamu jaga ya, keris ini nggak boleh diambil sama siapapun. Ya kan, si Panji Koming apa siapa itu, yang dia bilang sama anak buahnya. Lalu di tengah jalan, ini Panji Koming kelayar, aduh, hampir kalah, dia bilang sama utusannya. Kamu bilang sama orang kita di sana, ya, disuruh saya untuk mengambil pusaka itu, karena saya lagi perang mau mati. Terus Caraka yang kedua, Caraka utusan dia pulang, saudara ya. Tapi Caraka yang pertama dia bilang, siapapun tidak boleh ngambil kecuali saya. Lalu Caraka yang kedua, saya ini disuruh sama bos ngambil. Akhirnya apa? Ono coroko, dotos sama orang yang lain. Podo joyonya, gelai, saudara. Mau ke potongo. Tuhannya compong, saudara. Tuhannya compong. Tidak takut Tuhan, enggak lah, tantang Tuhannya itu goblok kamu Tuhan, sama saya lebih pintar saya kamu. Ya kan, Tuhannya begitu, sama saya malah lebih pintar saya, saudara, kalau Tuhannya begitu. Saya mah nggak pernah sampai anak buah saya berantem sendiri gara-gara, ya kan, Yasanu. Ini katanya Pak Paul begini. Ayo sebentar. Siapa punya yang jual kata Pak Paul, kamu tanya saya langsung ya. Saya kalau minta begini, saya pasti akan kasih tahu secara umum. Tidak bisa saya hanya kasih tahu ke Bu Marjuni saja, bilang disuruh Pak Paul. Nggak boleh, saudara. Itu seorang mentor, seorang atasan, nggak boleh. Kamu itu namanya intrik. Dan saya tahu itu nggak boleh. Disuruh Pak Paul. Nggak ada disuruh Pak Paul. Kalau saya disuruh Pak Paul, saya akan ngomong sendiri sama kamu, nggak lewat orang. Contoh ya, kalau disuruh Pak Paul, saya pasti ngomong sendiri sama Pak Mulya, nggak akan lewat orang. Masa kamu nggak percaya? Jangan percaya. Kamu tanya sendiri sama saya, saudara. Masa kamu nggak percaya? Nggak percaya? Kamu tanya sendiri, saudara. Nggak ada disuruh Pak Paul itu, nggak ada, saudara ya. Ya kan, kalau disuruh Pak Paul digede-gede, ini Pak Paul jadi nggak enak kan, jadi suasana jadi nggak enak. Saya tidak akan seperti begitu ya. Gampang, cuma tinggal nggak telepon nanya kok. Ini Pak Paul bener nggak? Emang begini, katanya disuruh Pak Paul. Ngawur, saya bilang nggak ada begitu. Ya, saudara ya. Kalau saya minta tolong ke kalian memberikan, pasti saya umumkan di sini, di tempat ini nih, saya umumkannya nih. Rapat pengurus saya juga akan ngomong. Ya, saudara ya. Karena instruksi itu harus jelas, nggak boleh dari pesan ke pesan. Tadi Tuhannya goblok kayak si Panji itu yang ono corok Doto Sowolo itu ya, saudara ya. Nah, sama juga ya, saudara ya. Tritunggal Oneness ini kan yang masing-masing merasa dapat wahyu dari Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus goblok yang ngasih wahyu sama Oneness sama Tritunggal. Mereka terus saling kelahi sendiri, ribut sendiri kan. Tuhannya goblok, saudara. Ngasih Alkitab goblok, saudara. Nah, ternyata yang salah bukan Tuhannya, tapi mereka ini ini sombong dua-duanya. Dua-duanya sombong, merasa hebat. Yang Oneness nggak sekolah, tapi merasanya hebat sekali. Wah, saya belajarnya di jalan, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tuhan memberikan, wah, semua murid Yesus nggak ada yang sekolah, gundulmu payang, saudara. Ya kan, itu Paulus itu sekolahnya tinggi sekali, saudara ya. Lalu orang Tritunggal, wah, semua orang itu kan banyak yang dokter memang sekolah ya, memang sekolahnya ketinggian tapi ya keblinger semua. Akhirnya dua-duanya berantem, yang satu nggak sekolah, yang satu sekolahnya keblinger, tempur kedua, dua-duanya tidak ada buah dadanya, tidak ada buah sakarnya, buah jakun aja nggak ada. Ribut, saudara.
ya kan? Nah, perdebatan doktrin itu sebenarnya nggak perlu, saudara ya. Perdebatan doktrin itu ya adalah perdebatan untuk internal. Dan kalau mentok, ya sudah. Mentok ya enggak apa-apa, jalan yang kamu yakini, aku jalan aku yakini. Tetapi bukan berarti untuk kamu saling menggiles satu sama lain, akhirnya saling lapor polisi, saudara ya. Waktu itu ada orang Tritunggal mau ngelaporin ke polisi saya, laporin saja. Orang Islam aja ngelawan saya nggak kuat, apalagi kamu. Kamu aja namamu kan nggak berani mau ngelaporin saya, ya. Itu ada tunjukkan fotonya Yesus itu ya, terus tapi ada fotonya Yesus, saya bilang itu, emang fotonya Yesus itu? Bukan fotonya Tuhan Yesus itu kan? Ini fotonya ini Yesus ini, siapa bilang itu? Kamu belajar dari mana itu Yesus? Itu tukang sampah, saya bilang. Marah dia, saudara. Oh, kamu sikara para gundulmu peang. Kamu menghina Roh Kudus ya enggak lah. Saya lagi ngelurusin otaknya kamu yang sinting itu. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang heboh ya gitu ya. Nggak pakai otak, saudara. Kalau Anda dengarkan khotbah itu dipikir, saudara ya. Direnungkan, dipelajari. Dan yang paling penting kata Tuhan Yesus, buahnya apa? Buah dari yang dia semua ya, dari kehidupan dia, kita ini berbuah. Apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan itu akan berbuah, saudara. Nah, kalau Anda melihat pengajarannya orang Trinitas, orang Wahanas ini, kamu lihat buahnya mereka apa? Ingat-ingat buahnya apa yang mereka yakini itu buahnya apa, saudara? Jangan-jangan tidak berbuah. Artinya selama ini mereka cuma omong kosong. Ya kan, tadi buah dada aja nggak ada, buah dada, buah sakar, buah jakun aja nggak ada, lalu dia jelek-jelekin orang lain. Jadi dia omong kosong, saudara. Dia bullshit selama ini. Nah, orang-orang yang mengajar demikian, kamu skip aja, saudara. Tapi dapat ilmu banyak, kamu dibohongin. Kelihatannya sesuatu, ilmunya banyak, kamu tergila-gila. Percuma kamu buang waktu. Pada akhir zaman, orang akan duduk mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia. Kamu tuh dengarkan orang-orang ini dengarkan perkara yang sia-sia, saudara. Sementara orang ini tidak mengajarkan Anda, ayo berbuah, yuk. Anda sekarang tanya sama dia, buah, dia sendiri nggak ngerti itu buah itu apa loh. Kamu tanya ya, orang Kristen itu harus berbuah. Buah itu apa? Ya jangan marah, jangan ngomong jorok, gundulmu peang, saudara. Tuhan Yesus itu marah, saudara ya. Rasul Paulus marah, ya kan? Para nabi-nabi itu malah bilang dasar pelijaran, pelina kuda, ya kan? Ya maaf, saudara, mereka juga marah loh. Tapi tidak marah-marah. Itu beda, saudara. Saya tanya buah itu apa? Kan udah jelas, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu buah dari roh. Tapi ada buah yang lain kan? Ya kan, buah dari pekerjaannya dia apa? Kita tahu buah dari pekerjaannya. Makanya Erastus dibilang sesat itu saya bingung, saudara. Kalau kamu bilang, oh tuh jangan dengarkan Erastus. Kalau saya daripada dengerin si Elia Miron, saya lebih dengarkan Erastus, saudara. Kamu dengarkan Elia Miron, kamu cuma dihapusi sama dia, saudara. Oh tapi itu masuk akal. Kamu goblok kamu. Dengarkan Elia Miron. Kamu kalau tak buka siapa Elia Miron, kamu kaget-kaget nanti, saudara. Ya. Kamu dengarkan Erastus Sabdono. Dia orang yang baik, saudara. Dia orang yang mengajar dengan penuh cinta. Dia rawat jemaatnya, saudara. Kalau ada jemaat yang sakit diropeni sampai sembuh, saudara. Serius, saudara ya. Kamu kalau tahu, ini yang ngomong bukan 1-2 orang, saudara, yang ngomong. Kalau ada jemaat sakit diopeni, saudara. Kalau sampai nobu itu banyak diragati sama dia, saudara. Itu buahnya Erastus. Kamu kalau bilang orang ini sesat, waduh, berarti setan ini hebat, saudara. Setannya itu berarti saya mendingan ikut setan yang seperti ini, saudara, daripada ikut Tuhannya Elia Miron. Saya lebih baik ikut setan seperti Erastus Sabdono daripada ikut Tuhan kayak Elia Miron, saudara. Serius, kalau kamu tak buka siapa Elia Miron, kamu kaget-kaget bisa mencret kamu nanti. Saya lebih baik ikut Erastus Sabdono, saudara. Setan seperti Erastus Sabdono yang rawat jemaatnya sampai sembuh, dirawat, diopeni, saudara. Anda kebayang enggak orang-orang seperti ini? Kalau semua hamba Tuhan kayak Erastus Sabdono, ya, kan aman dunia kan? Sayang, pendeta besar yang jemaatnya banyak kayak Erastus Sabdono itu bisa dihitung dengan jari. Enggak banyak di Indonesia, saudara. Enggak banyak yang peduli sama jemaatnya dirawat, diopeni satu-satu. Ya.
dianggap sesat, saya bingung. Saya tidak kenal Erastus, saudara ya, tapi saya banyak ketemu orang-orang di sekitar dia yang diberkati dengan hidupnya Erastus Sabdono. Nah, dengan hidupnya, dengan pelayanannya, dan pengajarannya. Kita disuruh hormat sama orang tua. Nah, kamu harus belajar. Baik lagi, ya ini orang gereja Advent dianggap sesat. Kamu tahu nggak, si Elia Miron itu nganggap gereja Advent itu sesat. Ini orang setan, saudara, si Elia Miron ini. Kamu tahu gereja Advent itu dia punya banyak rumah sakit gratis di seluruh dunia, saudara. Dia punya banyak rumah sakit gratis di seluruh dunia. Dia bangun rumah sakit untuk memberkati umat manusia. Lalu kalau setan begini, saudara, Tuhannya kayak Elia Miron, wah Tuhannya edan, saudara, Tuhannya Elia Miron. Edan, Tuhan sinting loh, yang seperti itu. Gereja Advent itu banyak buahnya. Kami berinteraksi dengan gereja Advent. Ya, kita sering kerjasama dengan gereja Advent, saudara. Mereka itu orang-orang yang luar biasa, saudara. Terus kamu bilang sesat. Dari buahnya kamu tahu, nah buahnya Elia Miron apa? Buah jakun, buah sakar aja dia nggak punya, saudara. Serius, saudara, buah jakun, ya kan? Buah dada, buah sakar aja dia nggak punya. Lalu dia ngatain orang lain sesat. Hati-hati, saudara, dengan pengajar-pengajar seperti Elia Miron. Ya. Hati-hati dengan pengajar-pengajar yang suka ngatain orang lain, dikit-dikit ngatain orang lain sesat, saudara. Jangan-jangan dia sendiri yang sesat. Ya, dia kelihatannya ngajar seperti ini, seperti itu. Di ujungnya nanti kamu dibelokin, saudara, kepada kesesatan. Tetapi dari buahnya kamu akan tahu si Erastus ini sesat apa enggak. Kalau ada setan kayak Erastus Sabdono, saudara, mendingan saya ikut setan, saudara, daripada ikut Tuhan Yesus tapi Tuhannya Gilbert. Saya lebih baik ikut setan yang seperti Erastus Sabdono daripada Tuhan yang seperti Gilbert, saudara. Sungguh, saudara. Kalau Erastus Sabdono itu adalah setan, Gilbert itu adalah Yesus, saya mendingan ikut setan, saudara. Serius, kamu pakai otakmu, saudara. Jangan pakai asal iman begitu. Jangan, saudara. Kalau Tuhan itu baik seperti orang-orang Advent itu, saya mendingan ikut orang gereja Advent. Kalau gereja Advent dianggap setan itu ya, kan gereja Advent ada sebagian orang Kristen dianggap sesat. Cikal bakalnya saksi Yehova itu, saudara, Advent itu. Saudara tahu orang reform di Belanda itu banyak yang pendetanya homo, saudara. Puyeng loh kamu. Orang reform, Trinitas, ngotot dengan Trinitas loh mereka loh, saudara. Mereka Trinitasnya lebih Trinitas daripada orang reform yang di Kampen loh. Kampen pecah ya, bubar ya, Kampen sekarang pecah jadi dua, yang satu Kampen yang homo, satu Kampen yang anti homo, saudara. Muriwali lagi bingung sekarang. Makanya kemarin diundang semua diharuskan menyelesaikan. Muriwali kan belum selesai, diharuskan menyelesaikan karena sebentar lagi bubar, semua beasiswa akan dihentikan. Karena pecah, udah pecah 2 kali Kampen itu ya. Nah, kamu mau ikut? Kalau ada saksi Yehova yang kamu anggap sesat, lalu dia tidak pakai pakaian mewah, dia banyak beramal, dia banyak membagi hidupnya dengan sesamanya. Apa kamu lebih suka dengan gereja macam Philip Mantova, ya, yang begitu hingar-bingar, ya kan? Tetapi jemaatnya membayar token listrik aja nggak sanggup, saudara. Ya kan? Saya mendingan ikut saksi Yehova, saudara. Lebih real. Yang itu hanya entertain saja. Lama-lama bisa membuat Anda jadi gila. Mendingan saya nonton konsernya Madonna, saudara. Tapi bayar Pak, larang Pak. Nah, yang gratis ya di GMS, saudara ya. Yang gratis, ya kan. Itu, saudara ya. Jadi Anda harus dengar sehat. Perdebatan antara sesat tidak sesat. Tapi balik lagi, gereja Philip Mantova kan memberitakan Yesus. Lalu masa ke Kupang, saudara. Lalu si Muriwali CS marah-marah, ya saudara ya. Lalu lebih baik jadi Islam. Nah kan goblok ini orang-orang ini. Lebih baik kamu jadi pengikutnya Philip Mantova daripada kamu jadi Islam. Tetap lebih baik. Nah itu loh. Pakai akal sehatmu juga yang seperti Philip Mantova, dia aktif, dia bikin acara besar, musiknya bagus, hingar-bingar segala macam, di Raga itu dikasih makan. Lalu semua jemaatnya dari Gemim, dari gereja-gereja di Kupang itu dibaptis semua sama Philip Mantova, dibaptis ulang semua ya. Mereka ngamuk-ngamuk. Daripada mereka diislamkan, karena saya sudah kirim orang ke sana,
Ya kan, bukti kan, wah saya sudah tahu, tapi untuk membuktikan nih saksi mata, ada satu desa dengan dana 1 triliun diislamkan satu desa ini, diislamkan, dibayar, dikasih uang. Lalu kamu ada Philip Mantova masuk, berusaha ngambilin mereka, karena kan masalah ekonomi. Lalu kamu kejang-kejang sama Philip Mantova, lebih baik jadi Islam. Kamu kan tolol, saudara namanya. Nah itu namanya lebih tolol lagi itu, saudara. Lebih, nah itu perdebatan Trinitas Tuhan itu menghasilkan orang-orang seperti tolol seperti ini. Ya, tapi kalau saya tidak berkata, oh berarti Gilbert sesat dong. Ya belum tentu juga, kita nggak ngerti. Cuma sekarang ini buahnya Gilbert ya nggak ada, hedonisme doang. Buahnya Philip Mantova juga hedonisme, contoh yang diberikan. Dibanding dengan Erastus Sabdono, dengan Saksi Yehova, dengan gereja Advent, ya jelas gereja Advent Erastus Sabdono jauh lebih berbuah. Tapi kan ada yang bilang lagi, oh setan juga bisa kasih makan. Kemarin ya ada yang bilang begitu. Kalau ada setan bisa kasih makan seperti saya ngasih makan, tak sembah itu setannya, saudara. Nggak ada lah, kamu setan dari mana bisa kasih makan kayak kita, kayak Damaris? Nggak ada, saudara. Tiap hari begitu, kita begitu hebohnya. Ya nggak ada lah. Masa setan dan setan begitu baik seperti itu? Ada pesugihan, ada maunya kan? Beda, tapi kan juga cuma 1-2, saudara. Kalau kita kan masal. Makanya saya bilang, kalau setan aja bisa ngasih makan orang, kamu orang Kristen enggak. Berarti kamu lebih setan daripada setan. Iya kan? Oh itu, yang di Tuban itu setan. Siapa bilang? Jangan-jangan pengurus kelenteng Tuban masuk surga kamu enggak loh. Kamu pakai otakmu, saudara. Kalau kelenteng di Tuban tiap hari dikasih makan orang unlimited, lalu gerejanya Philip Mantova enggak, saudara. Jangan-jangan jemaatnya Philip Mantova dan jemaatnya masuk neraka, pengurusnya kelenteng Tuban itu masuk surga loh, saudara. Pengurusnya kelenteng Tuban itu tidak anti Yesus loh, saudara. Mereka percaya Yesus loh. Mereka tidak berkata Yesus itu setan loh, saudara. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Ya. Walaupun mereka berkata ajaran yang aku lakukan adalah ajarannya Buddha, tetapi mereka tahu ajarannya Yesus juga sama. Oh, jangan-jangan mereka masuk surga loh, saudara. Jangan-jangan, saya nggak bilang pasti loh ya. Saya yakin Tuhan lebih berkenan sama pengurus kelenteng Tuban daripada jemaatnya Philip Mantova. Tuhan lebih berkenan sama kelenteng Tuban daripada jemaatnya Philip Mantova, saudara. Kalau seluruh dunia jemaatnya punya hati seperti pengurusnya kelenteng Tuban, aman nggak dunia? Tapi kalau seluruh dunia hatinya seperti pengurusnya gereja Philip Mantova, ekspansi, gegeran sama gereja lain, ekspansi, dunia perang nggak? Ya perang lah, gimana sih kamu? Om dia sama mertuanya aja ribut kok. Iya kan? Nah, dunia jadi nggak aman. Oh sama mertuanya sendiri aja ribut kok. Ribut urusan gereja. Ya kan, nanti sama siapa lagi, geger lagi. Ya kan? Isinya ribut kok. Karena dagang. Kalau semua orang berpikir seperti caranya Philip Mantova, dunia nggak aman. Kalau semua orang berpikir seperti kelenteng Tuban, dunia aman. Coba waktu kelenteng disuruh tutup patungnya, mereka ngalah diam, saudara. Ya udah ditutup. Masa kelenteng Tuban ajarannya kasih? Yang katanya setan, saudara. Jangan-jangan itu bukan setan. Anda coba pakai otak yang waras, saudara, dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita mengajarkan cinta yang baik, saudara ya. Cinta yang tanpa syarat. Cinta yang begitu melimpah, saudara ya. Penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan. Sementara kamu terkesima. Ya, nah itu kadang-kadang kamu ya. Hari ini saya ngomong belak-belakan ya, karena saya lihat itu makin menggila, saya pikir wah makin gak sehat. Mungkin nanti saya akan mulai serangin satu-satu. Kemarin Wanes itu sudah saya tapokin, saudara ya. Ya kan goblok kan orang Wanes kan. Saya kasih pertanyaan nggak dia bisa jawab, cuma bisa misu-misu kan. Coba lihat di TikTok saya 3 kali tuh saya upload itu ya, cuma bisa misu-misu kan. Ada orang Wanes kan nggak bisa menjawab. Saya cuma nanya, saya kan bilang saya belum debat loh, saya baru nanya loh, belum tak debat baru tak tanya. Udah misu-misu. Nah itulah buahnya orang Wanes. Ya kan? Kalau Elia Meron nggak pernah berani naikkan saya, saudara. Saya berapa kali coba masuk ke rumah dia nggak berani. Mau tak omongin.
kamu itu ngomongin Erastus sesat, kamu udah hebat ya. Mau tak tanyain gitu, saudara. Serius, kamu ngatain orang Advent, kamu tuh hebatnya. Kamu punya buah dadah sama buah zakar nggak, Elia Miron? Mau tak tanyain, saudara. Nggak berani Elia Miron, saudara, naikin saya ya. Serius, saudara. Kamu boleh kagum, boleh nggak suka. Kamu mau tinggalkan kemauan itu, terserah. Saya ngatakan kebenaran, saudara. Kamu kalau tak buka siapa Elia Miron, kamu kejam-kejam, mencet-mencet, saudara. Para pengagumnya Elia Miron ini ya. Nah, hati-hati, kamu hanya kagum sama Tuhan Yesus. Kamu lihat ya, oh saya ngefans sama Papa. Oh, kamu salah, kamu ngefans sama Tuhan Yesus. Ya, setiap kali kamu tidak boleh kagum dengan saya. Kalau kamu kagum dengan seseorang, orang itu sesat, kamu udah tahu. Saya tidak pernah kagum sama orang, sehingga kalau saya suka pengajarannya Stephen Tong, saya suka, tapi saya tidak kagum dengan Stephen Tong. Saya suka dengan Stephen Tong ya. Saya suka, saudara ya, dengan apa namanya, dengan dulu ya ada namanya apa Pak Silas. Saya nggak pernah kagum sama beliau. Saya suka. Saya suka dengan Pastor Daniel Alexander, saudara, tapi saya tidak pernah kagum. Ya, sehingga ketika dia salah, saya tahu dia salah. Aduh. Nah, tapi kita selalu bisa ngobrol. Ya, kebetulan Pastor Daniel lagi dekat sama saya, sedang dekat di belakangan ini kan. Jadi kalau saya tanya, Pi, kalau menurut ini apa? Kalau begini. Nah, saya nggak ngajarin, nggak. Dia kan jauh lebih senior, saudara. Jauh amat sama jauh. Saya cuma nanya. Menurut pandangannya seperti, oh ya, supaya nanti jangan sampai kita melagrang ketemu jalan, karena saya kan frontal kan. Nah, kita tetap harus menjaga unggah-ungguhnya. Dia adalah orang tua yang harus kita hormati. Ya, dan dia itu ya kalau ngomong, tidak cuma ngomong, lakukan, saudara. Nah, orang seperti ini harus kamu hormati, saudara. Dibanding orang cuma ngebacot doang. Ya, yang buahnya tidak jelas. Tuhan Yesus memberkati.